tepatnya 18 Juni 2020. Kita kembali akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari PPWK Kabupaten Banyuwangi yang nanti juga akan kita bisa saling sharing di sini ya, berbagi informasi mungkin ya, atau ada hal-hal yang perlu diceritakan dari pengalaman apa yang nanti kita akan obrolkan di perbincangan kita pagi hari ini. Nah, pagi hari ini apa sih yang akan kita hadirkan untuk topiknya pagi hari ini? Ya, hari ini kita akan ngomong masalah new normal ya, new normal dan juga nah ini penting nih untuk orang tua ini yang putra-putrinya sudah mau masuk tahun ajaran baru ya, terkait dengan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Nah kira-kira nanti di era pandemi seperti ini, di era new normal, PPDB ini berlangsung seperti apa begitu ya. Nah nanti akan ada perbincangannya. Untuk itu pagi hari ini kita akan hadirkan narasumber yang nanti akan berbincang-bincang ya. Hari ini sudah hadir kalau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah ada Bapak Sutikno ya. Selamat pagi Pak Sutikno. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Tetap untuk aktivitas ini ya. Iya, iya betul ya. Ini sibuk-sibuknya Sibuk-sibuknya ya. ya. Karena mau PPDB ini ya. sekarang ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk para tenaga pendidik sekarang lagi sibuk-sibuknya. Kemudian di tengah kita juga hadir ini wartawan senior juga di Banyuwangi ini ya. Dari Radar Banyu ada Mas Saifuddin. Selamat pagi Mas Aib. Selamat pagi. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke ya. Dan juga ini dari PPWK ini ada Pak Towil Firdaus. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, oke. Merdeka. Merdeka ya. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber ini terkait dengan apa yang sudah tadi saya omongkan, bahwasanya hari ini kita ngomongkan masalah new normal dan juga PPDB. Nah, nanti Anda juga bisa gabung bersama kita ya, karena nanti kita juga akan beri apresiasi buat Anda yang nanti bisa untuk gabung bersama kita ya di line WhatsApp kita ya. Nanti bisa ikut sharing, mungkin bercerita tentang apa yang kita omongkan pagi hari ini ya. Baik, nah kita akan ngomongin masalah new normal terlebih dahulu ya. Nanti kalau boleh tahu nih ya, di tengah pandemi yang sekarang ini kayaknya kalau kita melihat di Banyuwangi sendiri, boleh dibilang ini kita melihat dari grafisnya saja, grafik dari kasusnya ini boleh dibilang masih cukup sedikit dibandingkan dengan daerah tetangga. Nah, ini terkait dengan hal ini mungkin dari kacamata rekan-rekan semua narasumber ini melihat masyarakat sendiri di Banyuwangi dengan adanya pandemi sekarang ini. Apakah masyarakat Banyuwangi saat ini masih cukup peduli atau mungkin memang ya udahlah kita jalan seperti biasanya saja gitu. Gimana nih? Mungkin ada yang mau di-sharingkan nih. Mungkin dari Mas Towil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kita bicara masalah new normal untuk kehidupan baru ya. Jadi kegiatan yang baru ini tentunya kegiatan harus melalui protokol kesehatan. Ya. Jadi walaupun baru nanti supaya pandemi ini tetap tidak bisa menyebar. Jadi protokol itu harus dilaksanakan. Sama kegiatan new normal ini kan sebetulnya untuk memulihkan kembali kegiatan yang sudah sempat terpending terpending agak lama. Jadi semua sektor ini kan juga terkendala, apalagi yang sektor ekonomi yang sangat vital itu ya. Tapi kami ya juga bersyukur di Banyuwangi masyarakat kita masih ada kepedulian kepedulian yang tinggi masalah COVID ini, sehingga yang bermasker, cuci tangan tetap dilaksanakan, tidak bergerombol tidak bergerombol. Nah ini kayaknya tetap dilaksanakan, dan kami mengapresiasi pemerintah kita yang terus menerus tidak ada hentinya untuk mensosialisasikan sehingga di Banyuwangi bisa diminimalkan bisa diminimalkan.
apa yang terjadi di Banyuwangi ini, virus itu kan yang banyak kan dari pendatang, yang bukan iya. dari lokal kita gitu ya. Barusan kasus yang di Ketapang itu kan dari ABK. Ya. Pas kapan lalu yang lari itu dari Surabaya. Sehingga ini kepedulian masyarakat Banyuwangi sangat luar biasa masalah untuk menjaga ya, apalagi sekarang sudah ada kegiatan kampung tangguh. Tangguh. Lah ini saya juga bersyukur, sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depannya untuk bisa pulih, betul-betul pulih, sehingga kegiatan bermasyarakat ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon protokol kesehatan ini dilaksanakan. Nah, itu ya. Sekarang ini yang memang digaungkan adalah protokol kesehatan ketika kita memasuki kebiasaan anyar gitu ya, new normal ini. Nah, Mas Aif, kalau melihat dari kacamata seorang jurnalis ini ya, ngelihat new normal. Nah, ini tatanan new normal yang saat ini sedang dipersiapkan ini ya, meskipun belum secara resmi ini dimulai, cuman kan sekarang sudah mulai ada yang ngomong sekarang new normal ini. Gimana menurut Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya kami kan mewakili dari media tapi tergabung dalam PPWK. Dari kacamata teman-teman media, sebetulnya new normal ini kan masih adaptasi menyongsong kebiasaan anyar tadi. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan baru nanti itu harus disiapkan. Misalnya dari sektor pendidikan, bagaimana anak-anak sekolah yang sudah 3 bulan lebih tidak bertemu teman-temannya, tidak bertemu bapak ibu gurunya, banyak di rumah. Nah, itu harus disiapkan. Saya pikir pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya, karena langkahnya lebih cepat. Maka nanti skema-skema itu tentunya disiapkan. Misalnya anak-anak sekolah kalau dalam 1 minggu 36 jam, nanti untuk menerapkan kebiasaan anyar ini 1 minggu cuma 24 jam misalnya, atau hari ini masuk besok libur. Diberlakukan dengan sistem shift misalnya, kelas pagi dan siang misalnya satu kelas itu ada 40 anak, maka shift pertama misalnya 1 bangku 1 anak. Itu tentunya Dinas Pendidikan dalam ini sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya. Nah, dari pandangan kami sebetulnya untuk persiapan new normal ini kita tidak bisa berpatokan dengan jumlah angka positif. Iya, betul. Yang sudah pasti terkonfirmasi. Kalau melihat angkanya ya, Banyuwangi dibandingkan dengan kabupaten tetangga dan di Jawa Timur, angka positifnya hari ini masih 20 lebih sedikit. Tapi PDB meningkat. Menjadi 49 ya hari ini. Sehingga maka yang perlu diperhatikan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi semua elemen masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan tadi. Saya pikir kalau cuci tangan ya, pola hidup bersih dengan mencuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker ya, jaga jarak dan tidak sembarangan batuk. Nah, itu saya pikir antisipasi itu lebih mengena juga. Maka di era kebiasaan anyar nanti yang perlu kita tekankan adalah disiplin. Kata Pak Dokter, disiplin itu vaksin yang paling ampuh. Seperti itu. Makanya tidak hanya sektor pendidikan yang dilakukan ini, karena Banyuwangi ini ikonnya kan pariwisata. Betul. Hari ini mulai sosialisasi di semua destinasi wisata Banyuwangi dan polanya sama. 3 poin tadi ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya pikir kalau masyarakatnya disiplin, memutus mata rantai COVID-19 ini bisa dilakukan sedini mungkin. Harapan kami Banyuwangi dengan kondisi seperti ini harus kuat. Banyak ada kampung tangguh, RT tangguh, kelurahan tangguh, desa tangguh dan tangguh-tangguh yang lain. Barangkali itu Mas, dan diharapkan memang masyarakat Banyuwangi selalu tangguh ini semuanya sehingga terbebas itu tadi dari segala virus. Nah, kalau dilihat dari ngomongin masalah kedisiplinan ini ya. Nah, disiplin tuh memang mungkin tidak semua orang bisa menjalankan ya. Nah, ini terkait dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk selalu mengingatkan kedisiplinan kita, menjaga diri kita, karena menjaga diri juga menjaga orang lain di sekitar kita. Dari nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, Mas Tuwil. Nah, ini ya. Ini masuk ke mana nih ya? Ya, kedisiplinan di Pancasila
ini ada dalam COVID ini yang pas ini yang sila kedua ya. Sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan pada kepedulian ya. Kepedulian. Ya, jadi dalam situasi corona ini kan, COVID ini kan orang tidak boleh bekerja. Ya. Tapi harus di rumah. Lalu kita berpikir dari mana kita bisa mendapatkan makan, keluarga mana. Ini semua yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, semua kekuatan masyarakat kita dengan pemerintah saling padu memadu untuk membantu ya sesama. Kemarin ada kegiatan di kita, ada 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu peduli PWWK dengan memberikan bantuan berupa beras sebelum puasa, dan sebelum itu juga memberikan bantuan sanitizer ya untuk cuci tangan. Nah, itu yang dikerjakan dengan yang kelompok-kelompok lain-lainnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh PWWK. Lalu juga kedisiplinan ya, kedisiplinan kita itu. Ya kalau disiplin sungguh kayaknya enggak, masih ya, kita masih memberikan toleransi yang sangat tinggi gitu lah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, kedisiplinan kita ini. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, pemberian masker sudah, cuci tangan di masing-masing tempat umum, di pasar, di tempat ibadah semuanya sudah dilaksanakan. Tapi ya masih ada 1-2 itu yang tidak bermasker, tidak bermasker, ya cuci tangan masih masih kurang biasa kan gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kewajiban kita terus menerus untuk memberikan sosialisasi, penerangan kepada masyarakat supaya COVID ini betul-betul tidak berkembang di masyarakat. Mungkin ada yang mau gabung, mungkin ada yang mau sharing atau berbagi informasi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Betul, ini Radio Mandala. Oh, Radio Blambangan, Bu. Iya, oke. Ya, tadi Mas Toli bisa dilanjut lagi gimana? Ya. Jadi kedisiplinan masyarakat itu terus menerus. Ini kan setiap malam Satpol PP jam 8 itu sudah mulai terus memberikan penerangan ini terus menerus. Di masyarakat kita, di RT RW itu sudah ada satgas ya, sudah satgas yang setiap hari itu keliling ya, betul. Menjaga supaya ada tamu harus laporan, mungkin ada tamu yang mungkin kena gejala itu kan harus terus kita pantau terus itu. Nah, inilah yang mengapa di Banyuwangi itu terus tangguh supaya tidak berkembang corona, karena di sana ada beberapa satgas-satgas yang sudah berjalan dengan baik. Dan ini adalah sebagai salah satu bentuk gotong royong ya. Ya, gotong royong. Nah, ini kan sudah ada kejadian ini kan semua RT RW kampung-kampung kita mengadakan kegiatan jaga malam yang sebelumnya belum pernah terlaksana ya. Sekarang ini sudah alhamdulillah rutin, semua rutin, malah ada yang pakai palang itu supaya tidak masuk ke dalam kampung itu. Ini saya kira juga bentuk kedisiplinan yang luar biasa ini masyarakat kita itu untuk melaksanakan supaya corona ini tidak berkembang di Banyuwangi. Itu ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, mungkin kita sendiri tidak menyadarinya bahwasanya semuanya sudah ini ada di nilai-nilai Pancasila gotong royong tadi ya. Persatuan, kepedulian sangat luar biasa ya. Iya, memang kalau kita melihat dari segi positifnya ternyata apa yang terjadi saat ini adanya pandemi semakin menguatkan untuk masyarakat Indonesia bersatu padu ini ya. Waktu menjaga itu kan ada yang jaga, lalu ada yang bawa kopi, bawa kue untuk jaga. Itu kan sudah menunjukkan persatuan, kepedulian kan gitulah. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sudah masuk. Oke. Nah, ini di sektor pendidikan, Pak Stigno, selama ini ketika para siswa ini kayaknya sudah banyak yang kangen loh katanya. Aduh, lama nggak sekolah, nggak ketemu teman, Pak Guru, Bu Guru. Nah sejauh ini Pak, kalau dari sektor pendidikan sendiri, mungkin ada kendala nggak Pak dari dunia pendidikan ketika harus
melakukan pembelajaran via online kayak gitu. Orang tua kadang sekarang sudah mulai banyak yang aku gak ngerti siaran TV. Gimana nih? Kendala apa sih yang sebenarnya selama ini bisa di? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kita adanya pandemi COVID-19 ini dipaksa untuk melakukan inovasi. Ya, ini inovasi melakukan pembaruan terkait dengan pencegahan COVID-19 itu sendiri, yaitu melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Di pendidikan itu sendiri kan sudah digagas adanya tatanan baru atau pedoman tatanan kehidupan baru, ya, yang oleh Pak Presiden dinyatakan new normal. Ini akan ada Perbup ya nanti untuk mengatur itu pedoman tatanan kehidupan baru di masa COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Ya, oleh karena itu di pendidikan sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi di sekolah, ya, terutama melalui dinas pendidikan, melalui kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan ke sekolah. Ini harapannya adalah sekolah sudah melakukan hal-hal yang terutama yang sangat urgent, yaitu terkait dengan protokol kesehatan. Itu contoh, sekolah ini sudah menyiapkan adanya masker dan tempat cuci tangan. Ini tidak hanya satu di depan, tapi di depan sekarang kelas diperbanyak ya, banyak sekali ya. Sehingga begitu nanti kalau ada kondisi anak masuk, anaknya tidak antri cuci tangan, tapi di mana di sudut yang penting, sudut tertentu anak sudah sediakan. Itu kemudian ada ruangan yang ini harus ada semprot disinfektan, ini sudah tetap steril ya, terus tetap dibersihkan, steril. Kemudian masuknya bahkan kalau ada sekolah ini sudah menyiapkan bilik disinfektan itu sendiri. Ya, kemudian begitu masuk anak-anak ini sudah ada katakan steril ya, sterilisasi, cuci tangan, pakai masker, bahkan sekarang juga ada menyiapkan face shield itu, ya itu sudah melakukan simulasi. Sekolah-sekolah itu sudah melakukan simulasi, dan juga pembelajaran di kelas. Ya, tidak hanya melakukan daring ya, online, tapi juga luring ya, luar jaringan. Nanti anak masuk kan harus ada tatap muka di kelas itu. Betul. Ya, ini sudah melalui tadi dikatakan oleh Mas dari media ini jarak ini kan harus dijaga antara guru kemudian siswa dengan siswa, siswa dengan guru, komunikasinya juga terjaga. Guru tidak berkeliling mendekati siswa, bahkan ini apalagi menyentuh ini kan yang diharapkan tidak terjadi di kelas. Ya, kalau memang anak-anak ini butuh komunikasi tatap muka, butuh kegiatan tatap muka, tapi selama ini sudah dilakukan secara daring. Hanya kesulitannya ada sekolah-sekolah yang online-nya ini terganggu. Nah, itu betul kendalanya di situ ya. Maka harus melakukan itu tadi. Kalau memang harapannya berdasarkan draft ini nanti, di mana sekolah menyiapkan tempat-tempat yang strategis yang memang benar-benar untuk pembelajaran ya di kelas, tapi mengacu protokol kesehatan ini tidak ada kerumunan, ini diatur melalui penjadwalan. Penjadwalan kelas 7. Jadi jumlah kelas 7 katakan di SMP 1 ini, SMP 1 Banyuwangi sekitar 200 ada 8 kelas kali 32. Nah, ini sekitar 200 sekian, hampir 300. Oleh karena itu ini kan harus diatur. Kelas 8 juga gitu. Kelas 9 ya masuknya juga diatur. Juga anak dalam waktu istirahat ya. Nah, istirahat ini juga yang sangat vital ketika istirahat. Kadung jerung ini semembur. Ya, betul itu. Terus gerombol di kantin kayak gitu. Ini antisipasi dari Dinas Pendidikan mungkin untuk masing-masing sekolah. Itu penjadwalan tadi melalui SIP 1 mungkin melalui SIP 1 sampai SIP 2 diharapkan kalau di Pak Menteri itu mengharapkan anak-anak di kelas di sekolah itu tidak lebih 4 jam. Tidak diperpendek waktunya. Waktunya diperpendek. Maka SIP ini kan yang bisa
bisa untuk mengatasi itu. Hanya mungkin kalau di pembelajaran materi-materi khusus yang sulit bagi anak-anak yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri melalui daring tadi. Ya, ini memang luring atau sifatnya luar jaringan. Tatap muka ini kan sangat diperlukan. Betul. Tapi juga kita mengantisipasi itu ya. Jadinya ada COVID ini kan semua jalan ya, semua sudah jalan. Maka dinas pendidikan, sekolah, juga guru ini benar-benar melakukan satu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan di pedoman tatanan kehidupan baru tadi di Pergub itu. Itu sudah dicantumkan di situ bagaimana memberikan sosialisasi anak ini seandainya masuk, anak berangkat Harus dari rumah di jalan, kemudian naik kendaraan umum atau naik sepeda motor mungkin boncengan ya. Ini kan juga ada antisipasi, boncengan 2, bahkan ada anak-anak ini kan juga perlu. Tapi kalau anak SMP ya ini diharapkan kalau kemarin ada simulasi di media itu di anak di angkutan umum bagus sekali sebagai contoh itu, sehingga nanti anak-anak tahu apa yang dilakukan seandainya harus ke sekolah gitu. Itu ya. Jadi memang langkah-langkah seperti ini memang sudah sangat dipersiapkan ya dari sektor pendidikan sendiri begitu ya. Terlebih ini memang tidak bisa dilakukan secara mandiri semuanya ya. Pelajaran yang diterima karena ternyata orang tua pun tidak semuanya juga bisa mampu untuk bisa memberikan pendampingan belajar. Ya, betul sekali ya. Karena ada mata pelajaran yang sulit bagi anak, contoh matematika itu kan ya. Bapak ibunya sudah sibuk dengan kerjaan, sudah pusing ya, ditambah matematika anaknya. Apalagi juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan ada komunikasi. Iya, betul. Nah, ini hal yang mungkin memang dibutuhkan oleh para siswa ya untuk bisa tatap muka langsung dengan gurunya begitu, sehingga lebih mudah untuk mencerna apa yang diberikan pelajarannya begitu ya. Nah, Mas Aif, kalau melihat apa yang sudah disiapkan dari sektor pendidikan seperti itu, sekarang ini Banyuwangi terus juga untuk melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini kalau untuk masyarakat sendiri harus menyikapi seperti apa sih dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sendiri sekarang ini? Apakah mereka serta-merta ya sudah saya langsung seenaknya pokoknya saya sudah dibebaskan gitu? Nggak bisa seperti itu. Jadi masyarakat harus tetap mengikuti aturan yang dibuat pemerintah dalam kondisi seperti sekarang ini. Makanya kita kembalikan ke soal disiplin tadi. Karena virus ini kan tidak bisa dilihat, tidak bisa kasat mata. Jadi mana lawan, mana kawan kan bisa dilihat sudah lari kita jauh ya. Makanya yang perlu kita perhatikan bersama adalah itu tadi ya. Kita harus menanggulangi COVID ini secara bersama-sama. Tidak mungkin dilakukan oleh satu elemen masyarakat. Semua lini, misalnya dari sektor pendidikan, dari politisinya, dari kalangan ulama, dari pondok pesantren, semuanya saeko proyo, sama-sama bareng dan untuk menanggulangi COVID seperti itu. Kembali ke sektor pendidikan tadi, misalnya ini kan sudah dilakukan kemarin. Ini hari-hari ini kan kenaikan kelas. Nah, betul. Murid menerima rapot rapot itu pun diatur satu bangku, satu orang dan digilir. Sehingga antisipasi mata rantai COVID ini benar-benar terputus. Dan bagi yang tidak bisa ke sekolah, guru langsung datang ke rumah rapor tersebut. Sehingga kalau aturan seperti ini terus diterapkan, masyarakat tidak bisa mengikuti aturan itu harus bisa disadarkan. Karena yang kita lihat kalau di kota kan jangankan di pasar aja masih sulitnya bukan apalagi di pelosok desa yang orang sembarangan enggak pakai masker. Tapi itu jangan menganggap sepele sebetulnya. COVID ini jangan dianggap sepele. Karena kalau kita anggap sepele, satu desa misalnya ada positif, nah ini bisa menjadi klaster baru dan harus sangat membahayakan. Makanya ini kan yang perlu menjadi pegangan kita bersama adalah menaati aturan pemerintah karena pedomannya sudah ada untuk begitu seperti itu. Itu tadi ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sebetulnya kalau itu dilakukan, saya pikir itu sangat
mudah untuk mencegah penularan. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah masalah kedisiplinan ya. Jadi kalau kita memang bisa menjalankan kedisiplinan itu tentu insya Allah kita memang bisa memutus mata rantai itu tadi ya. Dari apa yang sudah dilakukan oleh berbagai sektor ini termasuk pencegahannya bukan hanya dari pemerintah tapi dari diri kita sendiri sebenarnya ya gitu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang terkait obrolan kita. Nanti kita tunggu ya untuk bisa gabungan tentunya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Saya, Ibu Kviestiandani Azwar Anas, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap tinggal di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Bila terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker karena di luar rumah banyak orang yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit. Jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter. Sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetap waspada dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari semua penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik, waspada, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan dan istirahatlah dengan cukup. Jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Banyuwangi melawan Corona. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba: penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. He knows your music, he speaks your mind, and he's got you locked on. W8.1 Blambangan Radio, interaktif, inspiratif. Ya, kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini ya. Kalau kita ngomongin masalah pandemi COVID-19 ini memang tentu patut untuk kita terus menjadi perhatian ya, karena tentunya kita semua berharap ya hal ini bisa segera berlalu ya, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan rutinitas seperti biasanya, kembali normal seperti dulu kala ya. Untuk itu makanya sekarang pemerintah untuk bisa kembali memulihkan lewat sebuah gagasan tuh new normal seperti ini ya. Nah, ini yang memang new normal yang memang bukan berarti kembali ke normal tadi, sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Misalnya tadi protokol kesehatan selama ini mungkin kita tidak pernah loh, ketika tidak ada corona, kebiasaan untuk hidup sehat. Nah, ini akhirnya menjadi positifnya dari situ Mas ya, gitu ya. Nah, ke sektor pendidikan tadi sekarang ini lagi musimnya PBDB Pak. Nah, ini dari Dinas Pendidikan sendiri antisipasi untuk hal ini bagaimana nih sistem pendaftaran yang dilakukan nih? Iya. Baik, terima kasih.
Untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK juga. Nah, ini mengatur ya. Untuk di Banyuwangi itu sendiri sudah terbit peraturan Bupati nomor 27 tahun 2020 tentang tata cara. Ini tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang sesuai dengan kewenangannya PAUD, SD dan SMP. Nah, tata cara ini sudah mengatur, terutama kalau kita lakukan di masa pandemi ya COVID-19 ini, diharapkan orang tua tidak usah ke sekolah. Ya melakukan PPD, melakukan pendaftaran lewat itu online. Secara online. Ini sudah dibuka secara online. Ya, ini disiapkan aplikasi. Banyuwangi itu sudah melaksanakan PPDB online ini sejak tahun 2013. Jadi kalau sampai saat ini sudah pengalaman sudah melalui aplikasi ya PPDB itu sendiri dan punya banyak pengalaman, baik pengalaman positif ya, pengalaman yang lain. Terutama ini sangat diharapkan sesuai dengan peraturan menteri jenjang untuk SMP contohnya ini sudah ada beberapa jalur. Contoh jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini ada 30% dari pagu yang ditetapkan. Contoh anak 300 ya, ini kan sudah 100 melalui prestasi ini dibagi menjadi 2. Yang 5% ini anak yang memiliki kompetensi di bidang lomba-lomba, kejuaraan. Kejuaraan lomba ini bisa masuk melalui jalur itu. Kemudian anak yang memiliki nilai baik di sekolah melalui ujian sekolah ini dibuktikan dengan nilai rapot ya, nilai rapot sebelumnya. Jadi 5 semester di SDMI, nah ini akan diakumulasi rata-ratanya untuk dikompetisikan dalam penerimaan peserta didik baru ini. Ya itu sudah nilai sudah kami terima melalui Korwilker, ini sudah masuk aplikasi. Tidak usah ke sekolah nyetorkan nilai. Ya begitu aplikasi dibuka di situs ppdb.banyuwangikap.go.id sudah muncul di situ, kemudian membuat akun ya ini alurnya membuat akun pendaftaran, mengisi biodata ya, kemudian melakukan pendaftaran sesuai jalurnya. Ya kalau jalur prestasi kan sudah tutup kemarin ini jalur prestasi tanggal 15 sampai 17. Nah, kali ini melakukan pembuktian uji petik istilahnya. Pembuktian kalau mereka ini juara, contoh juara karate satu kabupaten, ya juara 1 tingkat kabupaten karate. Anak-anak ini benar-benar bisa karate, menunjukkan. Ya. Nah, kalau anak tidak sekolah, tunjukkan di video. Lakukan kirim videonya. Kalau ingin bukti nyata, panggil satu-satu tapi tidak boleh berkerumun, satu ke sekolah. Tetap ada aturannya ya. Kadang yang memiliki prestasi ini kan tidak banyak. Betul, iya. Contoh di SMP 1 Giri ini sudah sekitar anak 20. Ya 20 itu kan bisa diatur. Betul, iya. Ya, untuk tampil misalnya anak berapa. Nah, ini menunjukkan karate memang benar-benar juara. Oh, ini nanti bukti kalau memang jenjangnya itu sesuai, dia langsung diterima. Ya. Gitu ya. Ini juara 1 kabupaten sampai ke nasional. Ya, ini ada poin untuk anak-anak ini diberi penghargaan bahwa mereka ini sudah berlatih, sudah berjuang, apalagi tingkat provinsi sampai nasional. Ya, ini bobotnya memang besar sekali. Kemudian di zonasi, ya zonasi mempunyai pengalaman. Di jalur zonasi ini memang kita tahu orang tua itu kan kadang-kadang punya kakak ini kan pindah-pindah ya kan. Ini kakak yang mana yang diakui kakak yang sudah minimal 1 tahun. Contoh di Kecamatan Banyuwangi ya ingin daftar ke SMP 1 Banyuwangi. Nah ini kan kakak harus dibuktikan bahwa kakaknya memang benar-benar di alamatnya di Banyuwangi, di scan kakak itu akan muncul di situ ada titik koordinat jarak rumah ke sekolah. Setiap peserta didik akan di situ di aplikasi ditunjukkan ke 5 sekolah.
ya tinggal pilih ya 5 sekolah terdekat dari 5 sekolah terdekat itu. Kalau mereka tidak masuk di SMP yang 1, ya mungkin di SMP 2. Ya mungkin yang dekat yang mana. Ini zonasi. Ini secara otomatis tidak usah ya ngukur jaraknya berapa. Tapi kalau komplain, Pak, ini kakak saya di Banyuwangi tapi penelitiannya kok di Pesanggaran misalnya, itu kan saja mungkin salah ya, tapi dibuktikan dengan kakak. Nanti panitia ini akan membenarkan, akan buat editing, koreksi untuk sesuaikan dengan kakak tersebut. Ini yang zonasi. Ya, selama pendaftaran nanti diharapkan memang anak yang sekolahnya dekat, kira-kira jarak berapa meter saja, tidak usah pilih jalur lain, pilih zonasi saja. Sudah langsung langsung ya. Jarak kira-kira 100 meter ya. Ya mungkin berapa ya, ini bisa dikira-kira. Nah, tidak usah jalur yang lain. Ya, tunggu saja nanti saatnya jalur zonasi itu tanggal 29. Tanggal 29 ya. 29 sampai 1 Juli. Ya, 29 Juni sampai 1 Juli. Ya, kemudian jalur yang terakhir yaitu jalur afirmasi. Nah, ini seperti afirmasi apa ini, dan mutasi orang tua. Untuk afirmasi memang ini PPDB ini memberikan kesempatan kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu dalam ekonomi ya, atau di keluarga PKH itu keluarga harapan ya. Ya, ini benar-benar menjadi prioritas. 15% dari pagu. Afirmasi ini 15% dari lumayan pagu. Ya. Kalau dari 100 kan 15 sendiri. Ya sebenarnya kan tidak banyak ya yang punya benar-benar dibuktikan kalau tidak mampu dengan kartu Indonesia Pintar, misalnya kartu itu ada kartu PKH, kartu Banyuwangi Belajar lah. Ini sudah ada anak-anak yang dari keluarga kurang mampu itu sudah memiliki itu. Nah, itu katakan itu sebagai bukti untuk pendaftaran. Di-upload di aplikasi, tinggal scan, kemudian upload kartu tersebut. Akan muncul di data itu, kemudian anak ini jelas diterima untuk masuk ke kota ya untuk afirmasi ini. Ya, jadi berkas pendaftaran tadi ya. di-upload ya. Di-upload melalui online ya. Kemudian operator sekolah akan meneliti ya kebenaran dari itu, disesuaikan dengan kakaknya tadi, kemudian kartunya memang benar-benar sesuai dan baik ya. Ini menjadi pedoman untuk operator. Jalur yang terakhir tadi yaitu mutasi orang tua. Ya, ini peserta didik yang dimana orang tuanya ini melakukan perpindahan. Ya, contoh perpindahan tugas dalam hal ini, tugas dari orang tua ASN contoh, Polri, TNI, BUMN, BUMD. Ini kan kemungkinan melakukan mutasi. Pindah-pindah. Mutasi dibuktikan dengan SK mutasi. Jadi secara otomatis ini ya anak-anak dari keluarga yang pindah ini akan terakomodir di jalur ini ya, sehingga kesimpulannya dari jalur prestasi, kemudian ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua. Ini sebenarnya masyarakat ini diberi keluasan untuk memilih melakukan pendaftaran ini jalur mana yang sesuai. Ya, tidak usah mengikuti semua. Ini katakan di jalur prestasi untuk anak-anak yang memiliki prestasi tadi ya. Ya, kemudian di jalur zonasi yang mungkin di sekitar sekolah. Nah, diharapkan memang Pak Menteri itu selalu menyampaikan bahwa sekolah tidak usah jauh-jauh ya. Dengan itu cukup dekat ya ini untuk mengoptimalkan prestasi. Betul ya. Kemudian kalau pingin kadang orang tua memiliki prioritas sekolah ya. Ya ini kan pingin sekolah yang favorit ya. Sebenarnya favorit itu kan memang semua sekolah itu sebenarnya favorit ya, favorit. Tinggal bagaimana anak-anak ini serius belajar. Ya kan. Tapi kalau memang ingin ke sana ya ini dengan ada jalur nilai rapot tadi. Kalau anak pandai mesti masuk kan. Ya, gitu ya. Nah, memang selama ini orang tua masih ini ya. Favorit sama enggaknya perbandingan gitu ya. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk di Belambangan FM. Selamat pagi
Pak Stigno dari Pak Hakim di Banyuwangi, anak saya ini menanyakan terus ke mamanya kapan masuk sekolah. Kangen sama Bu Guru dan Bapak Guru dan teman-teman sekolah. Terima kasih juga sudah diberikan tugas belajar online. Semoga virus COVID-19 segera selesai. Amin, gitu ya. Kira-kira kapan ya mulai diberlakukan lagi untuk sekolah tatap muka dengan Bapak Ibu gurunya? Terima kasih katanya. Ya tadi sudah saya singgung. Ini kan kita memasuki masa belajar di rumah tahap ketiga. Tahap Ya ketiga. ini berarti bahwa ada perpanjangan untuk masuk belajar ya di. Mengapa? Karena kondisi yang sekarang kan belum memungkinkan untuk anak-anak masuk di sekolah. Nah, di jadwal kami itu libur semester itu tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni sampai 11 Juli 2020. 11 Juli. Ya, padahal kemarin ada surat perpanjangan masa belajar di rumah itu sampai tanggal 21 Juni. Ini berarti anak langsung libur. Ya. Langsung libur semester, libur kenaikan kelas ya. Iya. Tahun pelajaran baru 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli. Maka kesimpulannya tanggal 13 Juli ini sebuah sebuah keniscayaan untuk masuk kalau kondisinya memungkinkan. Maka yang saya sampaikan tadi new normal di sekolah sudah disiapkan. Seandainya nanti jadi bisa jadi tanggal 13 Juli dengan new normal tadi, pembatasan masuk. jumlah siswa juga gitu ya. Ya, masuk. 13 Juni tahun pelajaran baru, di mana anak baru ya dalam yang masuki peserta didik baru kan masuki lingkungan baru. Iya. Maka perlu ada tahapan pengenalan lingkungan itu. Kalau belum masuk sebenarnya kan ini yang menjadi kendala bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak-anak itu. Gitu ya. Pengenalan program, contoh belajar di SD, SMP kan tidak sama. Betul. Ya, maka ini perlu memang anak-anak ini siswa baru ini masuk ya dengan otomatis kita harus itu tadi penerapan protokol kesehatannya Jadi 13 Juli nanti ini direncanakan memang sudah sesuai jadwalnya untuk masuk kembali dengan tahun ajaran barunya ini baru. Jadi sekarang ini masih libur setelah kenaikan kelas tadi Memang mungkin sudah mulai merasa ini bingung anak-anak ini terlalu lama liburnya. Terlalu lama. Betul. Generasi corona sekarang liburnya lama. Betul. Nah, ini ada lagi yang gabung. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya agak prihatin lihat masyarakat yang masih banyak menyepelekan corona. Gimana nanti jika new normal ini benar-benar diterapkan? Jika kemarin-kemarin saja banyak orang yang tidak peduli sama protokol kesehatan. Saya harap ada ketegasan juga dari pihak terkait untuk memberi efek jera pada orang yang bandel. Seperti di beberapa negara yang sudah berjalan, sanksinya bisa memberatkan juga. Bagaimana dengan di negara kita, apalagi di Banyuwangi katanya. Terima kasih. Nah ini gimana menurut Mas Towel, mungkin Mas Aif nanti gantian gimana? Iya. Banyuwangi ini termasuk zona hijau ya. Zona. Jadi yang agak tidak hitam tidak merah lah, jadi yang kondisi corona tidak banyak. Jadi tapi protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan kedisiplinan masyarakat tadi itu. Nah, kalau di tempat lain, di beberapa kabupaten yang sudah zona merah dan zona hitam itu memang protokolnya cukup ketat. Jadi orang yang tidak bermasker itu sudah kena denda 250.000. Itu di daerah Tegal mana itu sudah. Di Jakarta juga gitu, sudah diterapkan betul seperti itu. Dan beberapa aparat kepolisian juga sudah mulai menilang, mempunyai keberanian untuk menilang beberapa orang yang tidak bermasker. Nah, ini memang kita agak mendisiplinkan ini memang kalau ke ranah hukum itu memang kita harus melihat dulu kasus per kasus ya. Hanya kebetulan kalau di COVID-19 ini kan ada beberapa yang dibagi sudah, ada yang zona hitam, zona merah, dan zona kuning atau zona hijau. Nah, kebetulan di Banyuwangi ini masih
belum parah ya. Ya belum parah, tapi saya kira perlu juga lah kedisiplinan itu untuk bisa diterapkan, karena tanpa kedisiplinan itu tidak mungkin ya. Keniscayaan itu karena kedisiplinan aja. Jadi kepada kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang anyar ini perlu ada kedisiplinan. Tapi yang disampaikan oleh Mas Alif tadi, ya cuci tangan dan lain-lainnya itu harus dilaksanakan. Memang perlu ada ketegasan. Tapi di Banyuwangi ini ya cukup cukup Pancasila saya kira gitu ya. Cukup Pancasila. Jadi di Banyuwangi saya kira yang penting kembali lagi kepada diri kita masing-masing, dan semua pihak sudah memberikan sosialisasi yang terus menerus. Saya kira tidak ada henti-hentinya, baik per kampung, per RT sampai ke masing-masing. Kalau saya di Banyuwangi aja setiap jam 8 pasti Satpol PP itu keliling, pasti sudah memberikan sudah ada terus menerus. Nah, ini sampai memang kalau ditanya kedisiplinan itu kita di Banyuwangi kurang ya belum bisa menjalankan semuanya ya. Karena mungkin SDM manusia di penduduk Banyuwangi kan tidak semuanya rata gitu ya. Apalagi yang jual orang yang sepuh-sepuh itu wis males gitu lah ya. Kecuali yang kita ini yang sudah SDM-nya sudah baik, saya kira ya terlalu kalau tidak melaksanakan apa menjadi aturan pemerintah. Nah, gitu. Saya kira gitu ya. Jadi untuk normal itu aturan itu harus dilaksanakan lah, ya untuk bisa kembali normal lagi itu. Jadi memang kebiasaan anyar itu kan harus perlu dilakukan terus berulang-ulang, tidak bisa satu kali, enggak. Terus menerus. Tiada nanti baru kita bisa melaksanakan dengan yang kehidupan yang baru itu. Nah, gitu ya. Nah, ini tentunya kembali lagi sebenarnya pada diri sendiri gitu. Nah, Mas Saif gimana pendapat Anda dari apa yang tadi disampaikan oleh pendengar tadi? Jadi memang perlu ada ketegasan nantinya. Karena untuk mendisiplinkan masyarakat itu memang sulit. Apakah nanti aparat keamanan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pak Polisi, Pak Tentara, Satpol PP untuk menindak tegas. Artinya menindak tegas itu tidak harus langsung menjatuhkan sanksi, harus ada tahapannya nanti. Barangkali harus ada tindakan persuasif dan peringatan. Perlu saya koreksi tadi bahwa kan zona merah COVID itu kan ada zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Nah, Banyuwangi mulai tadi malam kayaknya sudah orange itu mendekati merah, mendekati kuning. Tapi protapnya ya tetap harus dijalankan, menjauhkan dari kerumunan massa, ya tetap pakai masker, jaga jarak tadi. Yang jelas juga harus masif melakukan rapid test kepada jumlah orang. Nah, sebetulnya kalau kita melihat soal rapid test ya, orang mau masuk ke Bali itu saya lihat di Ketapang lebih ketat. Iya, betul. Sampai petugas di Bali itu tanda kutip menginvasi ke Banyuwangi untuk mendirikan posko sendiri untuk melakukan sehingga orang yang mau ke Bali harus menunjukkan dokumen atau surat bebas COVID tadi. Sebaliknya yang dari Bali ke sini los gak rewel. Nah, itu makanya. Sehingga imbang. Kecuali dari warga asli Banyuwangi tetap dilakukan semacam karantina. Tapi orang di luar Banyuwangi ya silakan kembali ke daerahnya. Makanya kalau itu diterapkan saya pikir itu lebih bagus. Dan Banyuwangi hari ini dengan zona oranye, mudah-mudahan ada harapan ya. Saya bilang cukup di angka 20 aja yang positif, jangan bertambah. Hanya menunggu hasil dari PDP loh Mas. Ada PDP yang sudah 49. Semoga hasilnya negatif semua itu ya PDP. Harapannya seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang terakhir dari Mas Kiki di Rogo Jampi. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya gregetan sekali kalau melihat di tempat-tempat umum, apalagi di pasar. Daerah selatan Banyuwangi itu sangat luar biasa, seperti tidak ada corona ya. Sehingga saya pernah sempat bertanya kepada salah satu pedagang, ibunya kok nggak pakai masker. Ibunya jawab dengan ketus, kon sopo kok ngomong aku nggak masker kan? Terus saya harus bersikap seperti apa? Apakah saya salah? Katanya, terima kasih katanya gitu. Gimana? Ini memang mungkin dari kepedulian beliaunya ya Mas ya. Makanya kan saya katakan tadi, kita kan sosialisasi terus menerus ya. Coba lihat kesadaran masyarakat kita ini kan masih
jauh ya dari kata sadar gitu Iya, lah. betul. Sebetulnya ya seperti Mas Kiki harus sabar ya. Kita juga harus sabar untuk terus memberikan solusi atau keterangan kepada masyarakat seperti itu. Memang kembali lagi kepada kesetaraan SDM kita itu kan tidak sama kemampuannya untuk menerima informasi yang seperti itu, bahwa ini corona ini kan penyakit yang betul-betul membahayakan gitu kan. Nah, ini kita harus sabar terus menerus, yang tidak ada henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi. Kita bersama-sama lah. Saya Mas Kiki, saya salut itu. Ya, bersama-sama dengan kita gitu. Menerima jawabannya mungkin dengan hati yang dongkol tadi ya sebenarnya ya. Diomongin. Sebetulnya kan berbagai cara sudah dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan kesadaran menjaga protokol kesehatan. Mulai Pak Polisi harus membawa keranda mayat dengan teriak halo-halo ini loh bahayanya dijemput COVID atau diantar dengan keranda mayat tadi dengan keliling ke desa-desa sudah sering dilakukan. Tapi meski seperti itu masyarakat masih ada saja yang masih belum sadar. Tapi ya tugas kita semua itu, tugas keluarganya, tugas lingkungannya dan lain sebagainya. Karena memang tidak semuanya, apalagi ada yang masih menganggap ini corona ini konspirasi misalnya. Ada konspirasi dan tidak, yang jelas kita melakukan protokol kesehatan tidak salah. Bukan hanya menghadapi COVID, penyakit yang lain pun kalau kita cuci tangan dengan bersih terbebas dari penyakit. Betul ya, karena virus pun bukan hanya virus corona tapi virus yang lain juga banyak gitu ya. Oke, artinya dari apa yang sudah kita perbincangkan pagi hari ini, kita bisa tarik benang merahnya bahwasanya semua yang kita lakukan adalah sebuah bentuk gotong royong ya. Dan bentuk gotong royong semuanya terkandung di nilai-nilai Pancasila, di mana kita semuanya wajib untuk bisa saling peduli dan bersama-sama membangun ya untuk Indonesia yang lebih sehat itu pastinya begitu ya. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung sharing tadi juga ya. Ini nanti ada apresiasi dari PPWK ya. Kayaknya saya tertarik ini tadi yang gregetan tadi ya Mas ya. Pak Kiki. Pak Kiki ya. Satu sama yang ini boleh tadi yang juga ikut prihatin masyarakat yang masih banyak menyepelekan corona tadi ya. Ini nanti dapat apresiasi dari PPWK. Nanti bisa WA lagi hubungin kita ya untuk yang tadi sudah gabung ya. Dan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan kembali memberikan kesadaran bagi kita semuanya. Masyarakat Banyuwangi, ayo sama-sama kita berantas corona. Banyuwangi bisa gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di Kamis Kebangsaan untuk 2 minggu mendatang ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. 88,1 Lambangan FM.